Waalaikumsalam. Skondi dari rumah tante ini kan jauh mau lho. kesini. Ya Allah capek banget terus. Ya ampun, capek banget. Ya kan? Si gorengannya kayak digoreng. Gorengan dong. Yo. Ya minimal nasi pak, nasi lauk gorengan. Yo, ada kose. minumnya, ada kopinya, ada tehnya. Kos bolo. Alah pak, gila aja ya kan? Yo kan yo kosik lah, santai. Kabeh iki ono jalane. Oke. Guru wae, meh apa to? Meh bahas isu Iya. ya kan? Sangat-sangat banyak pak. Gila. Kam. Nih yo, yang pertama, mulai pertama nih, tapera. Itu isu pertama, ya kan? Terus yang kedua, ada yang namanya dinasti politik adalah human rights dan Asian value. Semuanya banget tuh. Terus ada lagi apa? Itu yang tiba-tiba pilkada usianya diturunkan, ya kan? Berat Terus topiknya. ada lagi, wah, ini yang paling sebenarnya yang paling buatku nggak masuk akal. Kuliah adalah kebutuhan tersier. Makan tuh tersier, ya kan? Tapi ya nggak salah sih pak nih yang terakhir pak. Hah? Serius, ya kan? Kuliah kebutuhan tersier. Yang ngomong itu salah satu sekretarisnya Kemendikbud kalau nggak salah. Ngomong lah beliau, kuliah adalah kebutuhan tersier, gitu. Ya. Tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Bener kan? Ya ora lah. Pak, program wajib belajar itu cuma 12 tahun. Ya kan? Kan kuwi kan sing primer. Oke. Yo mosok kuliah dadi tersier, yo minimal sekunder lah. Mosok jalan-jalan karo kuliah Ya, mending gini, jalan-jalan. jangan Aku yang mending disamain ya. jalan-jalan sih. Iya, beda. Emang beda lah kuliah sama jalan-jalan beda. Cuman kan nggak semua orang bisa mampu Pak untuk mendapatkan yang namanya sebuah perkuliahan, jenjang kuliahan kan nggak semua mampu. Ya benar, aku masih setuju sama yang beliau katakan sih. Serius. Aku mendukung apapun yang beliau katakan. Ya Enggak enggak? ora sih. Enggak. Kesel. Padahal bener loh. Wis tak mau enggak mau. Ya kan? Ya iyalah. Udah, mending tanya orang. Mending tanya orang. Ya kan? Mending tanya orang enggak. Daripada kita gelut nih. Aku udah gelut kowe wani. Anjir. Mending tanya orang enggak usah. Mending tanya orang, oke? Tanya orang, sip. Abang-abang yang di sana itu, ya kan? Bang. Sini dulu Bang, gua mau tanya. Abang. Abang-abangan ya. Oke, ya kan? Terus, Ada apa nih? ya kan? Lagi ribut mas, ya kan? Lagi ribut kita berdua. Ribut apa His? Ya minum nih, minum siapa? Minum. Minum ya? Minum. Aku juga mau minum soalnya. Minum aja minum. Anggap aja rumah sendiri. Oke, siap. Ini Pada Pak. rumahnya orang ya kan rumah sendiri ya kayak. Kita lagi ribut mas. Soal isu-isu yang sekarang lagi hot. Lagi panas-panasnya dibahas Banyak sama sih orang. yang Ya buat bahas banget. ya, salah satunya yang itu umurnya tiba-tiba diganti gitu ya kan, itu Banyak. juga. Itu juga. Terus ada yang tiba-tiba tambang punya jadi punya mana gitu ya kan. Oke, itu ada juga. Terus ada lagi mas yang masih ada ada hubungannya sama kita. Apa itu? Yang katanya pendidikan tinggi itu sebagai kebutuhan tersier. Ya nggak His? Menurut Abang nih. Abang, ya kan? Abang nih. Oh, Abang-abangan ini. aduh. Ini disclaimer aja sebenarnya opini aja ya, opini pribadi. Nggak apa-apa. Jadi itu kan kata-kata itu kan keluar dari Kemendikbudnya sendiri. Kemendikbudristek, Yes. ya salah satu pejabat di situ lah. Dia kan ngomong apa? Sebenarnya itu dia ngomong kalau pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier. Sebenarnya kalau di kata-kata itu dia sebenarnya tersier apa ya? Education apa gitu. Jadi sebenarnya dia ngomong nggak salah-salah banget sih. Tapi yang salahnya adalah dia ngomong soal pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier. Seharusnya kalau yang benar itu sebenarnya pendidikan tinggi itu pendidikan tersier, tapi dia ngomongnya pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier. Jadi seakan-akan kalau pendidikan tersier, kalau
kebutuhan tersier itu kan kita kan di kebutuhan itu ada 3 kan, ada primer, sekunder, ada apa lagi tersier. Nah Oke. tersier itu kan masuknya kayak Ya pendidikan tinggi. enggak, pendidikan tersier itu masuknya kayak kita barang mewah, Oke. jalan-jalan. Nah pendidikan tinggi itu dia bilang itu kebutuhan tersier. Jadi kalau misalnya kebutuhan mewah kan seakan-akan pendidikan itu kan yang bisa pakai fasilitas itu kan hanya orang-orang yang memiliki status dan memiliki duit yang banyak. Jadi apakah orang-orang yang tidak memiliki duit dan orang-orang dari keluarga dengan ekonomi ke bawah itu tidak mempunyai keinginan untuk kuliah? Jadi menurut aku itu agak salah sih. Seharusnya pemerintah bisa sih bikin, nggak usah ngomong kayak gitu. Kalau misalnya kita ngeliat lagi kemarin itu adalah bapak-bapak pimpinan tertinggi kita lah, dia ngomong Indonesia itu ketinggalan di S2 dan S3-nya itu ketinggalan sama Vietnam sama Singapura. Nah kebalikan nih sama bawahannya, kebawahannya ngomong pendidikan itu tersier. Nah si bapak itu heran kalau di Indonesia itu yang kuliah itu cuma dikit banget. Nah jadi agak nggak sinkron ya dari, jadi seharusnya kalau kita ngelihat undang-undang kan pendidikan tinggi itu pendidikan tinggi apa namanya, kecerdasan bangsa adalah hak apa sih, lupa gua apa sih namanya. Tugas negara adalah untuk mencerdaskan si rakyat-rakyat. Ya. Salah satu ada di undang-undang juga. Nah itu jadi di pasal. negara itu jadi nggak melakukan tugasnya gitu. Menurut aku itu ya agak miskonsepsi sih, jadi gitu sih kalau opini aku gitu. Mas, kita nggak ngambil dari isu sekarang. Kita lihat dari masa lalu aja. Sejak zaman dahulu kala ya, sudah zaman beratus-ratus tahun yang lalu, orang tua tuh mikirin kalau kuliah tuh emang bukan sebuah keharusan, ya nggak His? Ya kan? Nggak ya kan? Apalagi yang di daerah kan. Nah, apalagi yang di daerah ya kan, bahkan jujur ya, orang tua aku pun enggak terlalu kamu harus kuliah gini-gini tuh enggak harus. Ini pun aku kuliah karena emang keinginanku sendiri. Ya kan? Ya kan? Udah disiapin tadi. Ya kan? Di desaku pun juga maaf ya, orang-orang yang kayak orang-orang remaja-remaja yang kayak aku pun lebih mementingkan langsung kerja kayak atau langsung nikah kayak atau langsung yang lainnya kayak gitu. Ya kan, kalau semisal ya mindset itu sampai sekarang atau sampai masa depan besok masih ada, itu menurut Mas apa sih yang bakal terjadi besok ke depannya? Ya kan kalau misalnya ngelihat kita kan visi misi Indonesia kan yang digaungin pemerintah kan Indonesia apa tuh? Emas apa cemas sih? Oh emas 2045 kan. Oke, ya kan mulai bahaya ya kan, Seharusnya mulai bahaya. ada dari pemerintah ngebantuin edukasi juga ke teman-teman atau ke dari paling bawah lah, mungkin dari SD, SMP, SMA tuh dikasih tahu di edukasi. Nah banyak kalau misalnya kita ngambil contoh misalnya di daerah-daerah kan kita nggak bisa nyalahin juga sih, karena mereka kan mindsetnya juga mungkin yang penting makan tercukupi, ya dia udah jalan aja. Karena sebenarnya kan kuliah itu kan juga kalau misalnya kita ngambil contohnya kuliah itu kan juga bukan buat nyari kerja doang kan, tapi cuma buat ya kita bisa buat ngerubah pola pikirnya. Misalnya kalau aku nih mau kuliah menurut aku ya aku bukan buat nyari kerja, tapi cuma buat yang penting aku dapat pendidikan, dapat pola pikir yang bisa berubah nanti dan juga bisa ngerubah martabat keluarga itu sih. Nah kalau misalnya diandaikan kalau ditahan keluarga misalnya mindset cuma gitu, Indonesia ke depan menurut aku ya bakal Jongkok Indonesia juga. Indonesia Kalau jongkok. misalnya ngelihat kita ngambil contoh Jepang deh. Jepang kalau misalnya habis kemarin udah lama habis perang kan yang dicari sama kaisarnya kan guru yang utama. Kemudian nggak penting tuh ngitung-ngitungnya siapa, tapi kaisar cuma nanya di Jepang itu udah gurunya tuh tinggal berapa, karena kaisarnya sendiri mementingkan pendidikan itu. Jadi kalau misalnya Indonesia menurut aku pengen ya maju, SDM-nya bagus ya dari bawah dibenerin dulu semuanya. Karena emang pendidikan kita tuh masalahnya tuh struktural, jadi dari bawah
sampai atas tuh bermasalah semua. Jadi harapannya buat orang-orang yang memiliki kebijakan dan yang salah satunya di kementerian Kementerian Pendidikan bisa ngerubah si Masalah itu dari yang struktur dari paling bawah. dulu. Karena kan kalau misalnya kita ngeliat keluarganya juga sebenarnya masalah di Juga, guru, di ekonomi juga. ekonomi di guru juga membantu. Jadi kan salah satunya cara membenerinnya dari pertama tuh dari guru tuh, dari guru-guru yang kita nih mahasiswa di Untit tuh ada nggak ya? Ada deh pendidikan guru ya. Nah itu mahasiswanya dirubah dari awal tuh mindsetnya. Jadi yang guru-guru itu mindsetnya nggak nyari duit tapi mindsetnya pengabdian. Nah dibalik lagi pemerintah juga mikirnya jangan kita ngorokin guru buat pengabdian juga, tapi Adalah timbal baliknya juga. Jadi saling keterkait. Nah nanti baru SDM kita mungkin bisa bakal lebih bagus. Itu sih menurut aku. Enak ya kalau Jepang ya, mentingin pendidikan gitu kan. Kalau negara kita mentingin apa ya? Makan kayaknya. Ya. Oke, lanjut. Nah Mas, ini kan aku lihat dari data kan. Serius saya lihat. Ya. Kayaknya sih enggak. Dilihat dari makanya sih lihat enggak di, ya. lihat di Google terus diarahin data itu. Gitu. Kalau dari data BPS jumlah jumlah pekerja itu banyak yang lulusan SD daripada yang lulusan SMA, apalagi yang dari Pasca sarjana. iya pasca sarjana. Tapi gaji antara yang lulus SD sama lulus sarjana tuh jomplang banget. Itu cara benerin mindset orang yang lu ngapa sih? Jangan gitu ya. Jangan gitu. Enggak sopan kau serius. Aku malas. Buat ngubah mindset orang yang lulus SD itu langsung kerja gitu loh Bang. Gimana tuh? Soalnya Ya. tuh zaman sekarang tuh ya Mas, orang kalau udah lulus SD ya maksimal sih lulus SMA, ya udah kerja. Kalau nggak kerja ya nikah yang kayak udah tadi kita bahas itu, ya kan? Cara rubahnya tuh gimana dulu? Cara ngubahnya balik lagi sih, sebenarnya nggak tahu ya kalau misalnya di sini. Kalau misalnya di Jakarta itu hampir ini bukan mindset sih, hampir kalau misalnya di aku ya, di teman-teman aku nih, kita nggak kuliah aja malu banget. Serius? Serius malu. Jadi sampai yang penting gue kuliah. Nah ada perbedaan tuh. Dia pengen kuliahnya itu karena keinginan atau kebutuhan. Kalau menurut aku rata-rata yang itu sebenarnya negatif yang bisa jadi positif karena teman-teman jadi kepengen kuliah karena walaupun kuliahnya kesannya gengsi ya. Tapi kalau misalnya ngambil contoh di sini mungkin karena di sini nggak ada tuntutan dari dari lingkungan, mungkin karena udah mending lulus kuliah udah bisa kerja, kenapa harus capek-capek kuliah, kita jadinya nggak bisa nyalain juga. Nah kalau misalnya kita cara buat ngerubahnya itu ya balik lagi yang tadi kita udah bahas, dari pemerintahnya itu ngebantu buat ngubah mindset si teman-teman tersebut. Nah cara ngubahnya gimana? Kalau menurut aku ya pemerintah harusnya memudahkan teman-teman buat bisa lebih kuliah dengan cara itu memurahkan UKT. biaya. Karena kalau misalnya di sini buat aku kuliah mahal-mahal, orang kita nggak kuliah aja udah dapat kerja, ngapain harus bayar duit buat mahal-mahal terus dapat kerja yang duitnya sama-sama aja. Jadi ya mindsetnya masih di situ. Nah menurut aku bisa lah dari pemerintah bisa memudahkan buat bikin kebijakan yang UKT bisa murah, meringankan kan bisa tuh pemerintah alihkan anggarannya lah, subsidi buat pendidikan, karena menurut aku pendidikan penting banget. Jadi nanti lama-lama tuh kalau udah pendidikan udah murah, buat kuliah murah, nanti lama-lama mindsetnya tuh bakal kerubah kok. Mindset gitu kan. Karena emang itu misalnya kalau aku coba ya Rizky kok ngapain kuliah, coba teman-temannya ada nggak yang kuliah, yang nggak kuliah maksudnya? Banyak kan, mending kerja kan langsung dapat duit. Karena emang dia nggak mau kos atau nggak mau ngeluarin duit lebih banyak karena udah lulus aja udah dapat duit, ngapain harus kuliah tinggi-tinggi yang mungkin belum tentu dapat pekerjaan. Tapi kan emang kuliah kan bukan soal kita dapat duit buat kerjaan, tapi kan soal cara buat berpikir, pola pikir ke depan, buat pola pikir kehidupan selama
ya nanti selama dia selama dewasa lah buat ngebantu itu sih kalau menurut aku gitu. Tapi kan ada mindset yang bilang kalau kuliah tuh cuma Nongkrong dengan gaya. nongkrong dengan gaya, terus nunggu pengangguran 4 tahun gitu. Astaga, enggak. Gimana Pak? Jangan banget. Itu kalau ngomongnya kayak gitu sumpah. Itu banyak banget. Itu banyak kan? Banyak banget sih soalnya di TikTok ya berantem Ya. mulu kan. Apalagi antara yang nggak kuliah sama yang Kuliah. nah itu berantem terus. Nah itu bentuk karena yang nggak kuliah udah dapat duit banyak, terus yang kuliah masih nganggur. Nah itu jadi poin serang ya. Padahal kalau kita ngeliat data sebenarnya berapa orang sih yang kuliah habis itu nganggur dibandingin sama orang yang kuliah dibandingin sama orang yang nggak kuliah. Maksudnya pendapatannya pasti menurut aku bakal lebih banyak yang orang-orang yang kuliah sih, karena kita lihat syarat minimal kerja aja udah S1 kan. Ya Mas, kan ada nih ya pemahaman antara orang berkebutuhan kuliah sama orang yang berkeinginan kuliah. Beda pandangan lah intinya. Ada nggak sih Mas perbedaan antara dua pemahaman itu, antara berkebutuhan sama berkeinginan? Menurut Mas sendiri, opininya Mas itu menurut Mas ada nggak perbedaannya? Kalau menurut aku ya, kalau melihat kesenjangannya itu gak ada kesenjangan sih, karena emang itu benar-benar patokannya itu tipis banget antara kebutuhan dan keinginan. Karena kalau ngelihat teman-teman kan beda perspektif, misalnya beda kondisi keluarganya. Ada kondisi keluarga yang nuntut anaknya buat kuliah karena itu berarti masuknya ke kebutuhan buat si anak, atau bisa juga kebutuhan di keluarganya yang seharusnya mereka untuk sekolah lebih tinggi lagi. Lalu ada juga yang teman-teman dari teman-teman yang misalnya dari keluarga menengah ke bawah, tapi dari keluarga yang nggak support buat kuliah, tapi anaknya itu keinginan buat kuliah, ya itu juga bisa keinginan. Jadi menurutku ada beda tipis tuh antara kebutuhan keinginan. Jadi balik lagi ke pribadinya dan kembali lagi ke kondisi keluarganya. Jadi kan dari kita bahas ada faktornya tuh, ada status keluarganya, dari status di lingkungannya kayak gimana, atau juga si status di teman-temannya karena dia pengen kuliah gitu. Ada rasa-rasa iri juga. Ada rasa iri, ada rasa gengsi juga bisa. Gitu. Kalau dari Mas Adit sendiri, gimana tuh? Mas Adit masuk sekte yang itu dulu yang kuliah tuh buat kebutuhan apa keinginan? Sekte yang mana nih Mas? Sekte butuh dulu baru pengen, Butuh dulu atau ada sektenya itu ya? ada sekte itu sekte Mas, itu sekte. Kalau gue sih kalau gue butuh dan ingin. Jadi tuh ada dua, karena di keluarga gue nuntut buat pendidikan juga, jadi butuh juga, dan umumnya gue juga pengen kuliah juga. Jadi itu ada status di lingkungan juga butuh, dan gue di status temennya gue juga ingin. Nah udah tuh dua-duanya pas tuh, semuanya gue ambil semua gitu. Kalau Yahis? Aku butuh tapi nggak pengen. Ya sudah. Oke. Kan konteksnya kan, jadi nggak bisa disamain. Sekte baru. Sekte baru butuh dulu baru pengen. Oke. Butuh tapi nggak pengen. Butuh tapi nggak pengen. Aneh ya Mas. Ya kan udah. Ini apa? Kamu orang aneh banget. Enggak juga sih. Tapi nanti itu dong, siapa? Kuliahnya jadi males atau tapi emang gitu. kehambat gitu karena nggak ada niat. Gitu. Realistis. Ya tuh. Faktanya Mas, aku hanya menyebutkan faktanya. Emang kamu kayak gitu kan? Tapi udah semester ini udah Aman. Masih aman. Survive kan? Lagi mencari keinginan. Masih mencari keinginan. Ya. Hati-hati kan semester 3, semester 4. Nah, udah susah-susah banget nih matkulnya nih. Terus kayak ini salah jurusan apa enggak gitu. Atau sebenarnya gue kuliah butuh-butuh banget nggak sih buat ke depan gitu. Tahu lagi. Gimana? Kan kenaikan UKT kan sekarang ditunda dulu sama si bos. Iya, Siapa tuh? Si bos dari sana lah. Soalnya dia di ini.
dipanggil Nah, ke pusat sudah menginfo. Nah terus kalau menurut Mas Edi sendiri, UKT ini bakal dibahas lagi nggak? Naik lagi nggak? Tahun depan. Oh, tahun depan. kalau menurut aku ya pasti bakal ada wacana lagi karena ini kan ditunda kan ya. Ngapain? Sakit kan. Ngapain? Karena kan apa namanya ditunda itu kan pasti bakal dibahas lagi. Nah kalau misalnya menurut aku ya belakangan ini tuh hampir setahun 2 tahun ini tuh pemerintah tuh kadang-kadang kalau bikin peraturan tuh biasanya ngecek ombak dulu. Kalau misalnya nanti dilempar dulu nih isunya nih, kalau misalnya ditentang pasti bakal kalau di masyarakat itu pasti bakal ditolak. Nah biasanya kan ditolak, tapi akhir-akhir itu bahasannya itu bukan ditolak, ditunda. Jadi menurut aku pasti bakal tahun depan tuh bakal dibahas lagi, dan tahun depan kan udah bukan Pak Jokowi lagi dan bakal ganti jadi Pak Prabowo dan anaknya Pak Jokowi yang sekaligus wakil presiden. Dan pasti menurut aku bakal dibahas lagi karena kan emang musuh keberlanjutan juga. Jadi mungkin masyarakat atau teman-teman mahasiswa itu juga pasti harus perhatiin juga karena ini bahasanya bukan ditunda, bahasanya ini ditunda bukan ditolak. Jadi buat tahun depan mungkin zamannya kalian-kalian ini pasti bakal ngerasain dan bakal harus juga ngulik juga biar peraturan itu nggak ditandatangan dan menimpa ke teman-teman mahasiswa yang lain. Gitu. Berarti kan ini harus siap demo gitu ya Bang? Ini topiknya udah mulai di bawah jurang ya kita ya? Siap demo juga tapi lebih ke Siap mengkaji lah. Siap ngeritisin dan siap-siap Survive. tapi siap-siap perhatiin lah peraturan-peraturan yang ini jangan sampai peraturan nanti udah di ACC kita baru minta-minta. Nah itu juga nanti kita yang kena juga gitu sih. Kalau misal nih Mas, tahun depan beneran naik. Kan berarti tahun depan itu kan waktu-waktu di mana calon mahasiswa baru itu ada gitu masuk. Misalnya naiknya UKT itu ada sebelum mahasiswa itu masuk, baru mahasiswa baru itu masuk. Ada nggak sih kenaikan UKT itu bikin mereka jadi kayak merasa UKT-nya kok naik sih? Ya udah nggak usah kuliah gitu. Jadi kayak mengurangi motivasi mereka buat berkuliah gitu. Ya, ada sih pasti. Sebenarnya ada tuh contoh kasus di angkatan kalian sebenarnya. Ada pas itu kalau pas itu kan aku jadi ketua hima ya untuk maksudnya pas badai ketua hima, pas itu juga ngurusin teman-teman kalian itu pas itu keterima di mana ya? SN, pas zaman SNM apa SBM gitu keterima. Habis itu karena mereka barengan juga sama nungguin KIP juga sama ngeliat UKT-nya juga. Nah ada tuh beberapa dari teman-teman udah keterima, habis itu cabut. Dan pas kita tanya alasannya itu gara-gara yaitu kendala di biaya naik, terus dia nggak terima KIP. Dan kalau di prodi-prodi lain juga, apalagi prodi-prodi baru kan yang di Untit, UKT-nya agak lumayan tinggi dibanding fakultas kita. Karena kalau dibanding prodi lain kalau nggak salah berapa ya? Sekitar di atas. Ada yang sampai 8 Nah, itu ada 8. Jadi menurut aku agak memberatkan juga. Kalau kita kan maksimal cuma di angka sekitar 3,7 sampai 4 lah. Gitu sih. Oke Mas, ini aku pernah baca-baca nih dari berita di internet bahwasanya tuh kalau kampus kita yang indah dan tercinta ini tuh dia tuh kan udah menjadi kampus BLU, Badan Layanan Umum. Ya kan kalau di beritanya ya kan dengan terpampang jelas wajah rektor kita itu, beliau sih bilangnya tidak akan ada kenaikan UKT, ya kan. Sedangkan kan kita nggak tahu ya kan, tiba-tiba aja Untidar butuh sesuatu ya kan, terus UKT-nya naik gitu ya kan, kita nggak tahu. Nah, terus ada rumor-rumor nih dari mahasiswa lain kayak gosip-gosip gitulah. Kalau yang naik itu sebenarnya bukan dari kita, UKT-nya tuh yang naik bukan kita. Sedangkan yang naik itu mahasiswa barunya. Ada nggak sih Mas? Itu tuh bakal nggak hal itu akan mempengaruhi nggak sih camaba kita ini jadi berkurang gitu? Menurut Mas sendiri sih? Kalau menurut aku ya,
kalau misalnya kita ngeliat dari itu perspektif, misalnya apakah Untit bakal kehilangan camabanya apa enggak, itu menurut aku bisa jadi perspektifnya Untit itu mungkin kayak barang dagangan, maksudnya ketakut camaba hilang, tapi seharusnya lebih ke dalam lagi, bahwa ini bukan barang dagangan tapi kuliah ini tuh ya emang kebutuhannya si mahasiswa atau si masyarakat di sekitar Magelang atau sekitar Jawa Tengah itu. Jadi menurut aku kalau misalnya bakal kehilangan, enggak juga, karena 3 tahun atau 4 tahun ini tuh peningkatan mahasiswa di lumayan minatnya tuh tinggi banget, apalagi banyak prodi baru juga. Dan kalau misalnya ngebahas UKT, mungkin bisa jadi kalau menurut aku karena namanya lagi naik, bisa jadi ikutan naik juga, itu juga bisa jadi. Tapi nggak tahu ya ini kasusnya bakal naik apa enggak kalau misalnya di AN kita yang tadi udah kita bahas. Kalau di AN itu kan maksimal 4 juta. Nah pas tahun kemarin itu sebenarnya kita udah khawatir, pas aku ngurusin soal hima itu, ngurusin UKT itu, kita khawatir di AN itu bakal naik sampai 8 juta karena itu beritanya kencang banget. Nah ternyata enggak ya, ternyata berarti enggak. tahun lalu udah ada isu-isu mau naik. Udah kencang banget karena sebelum resmi BLU tuh rumornya kencang banget. Tapi ternyata rumor itu sebenarnya kejadian di prodi-prodi lain yang mungkin UKT-nya bisa jauh tinggi banget. Kayak apa? Prodi apa? Pariwisata ya? Pariwisata berapa? Sekitar 8 nggak sih? Paparta kebanyakan 8 sih, rata-rata tinggi-tinggi bang Paparta. Sebenarnya kalau menurut aku UKT tinggi itu nggak apa-apa, tapi harus sesuai sama tingkat kemampuan ekonominya masing-masing. Lu mau ekonomi apa UKT tinggi, kalau misalnya dia emang orang kaya, it's okay karena emang kemampuan ekonominya seperti itu. Tapi kalau misalnya emang maaf keluarga di bawah, ekonomi menengah ke bawah, terus dikenain UKT yang standarnya sama kayak orang-orang yang mampu, ya itu namanya nggak adil. Jadi poin pentingnya adalah kita sebagai mahasiswa juga bisa protes ke teman-teman akademik buat harus sesuai tuh borang-borangnya, karena kalian sebelum masuk kan ada borang tuh, sesuai pekerjaan, sesuai ada utang keluarga berapa, sesuai gaji juga sama kondisi rumah. Itu kadang-kadang kemarin kalau nggak salah kasus, maaf ya Ayan nih ngomongin juga, penyerataan UKT, maksudnya kita udah ngisi borang nih capek-capek, udah hitung semuanya slip gaji orang tua dan lain-lain, tapi kena UKT-nya sama semua. Nah itu kalau nggak salah kejadian di angkatan 2022 deh. Jadi hampir rata golongan berapa gitu. Berarti semua kondisi mahasiswa tuh UKT-nya sama. Hampir sama semua. Nah itu yang kemarin kita isunya kencang banget di situ, dan kita benar-benar kita ngebantuin. Nah untungnya di Hima kan juga ngebantuin kan di Adkesma soal penurunan UKT itu. Apa? Sanggah UKT. Nah iya itu. Menurut Muhis, apakah ada bakal kelonjakan UKT nih menurut seorang Yehizkia Tektona Putra? Gayamu gak usah kayak gitu sih, serius. Nah, kalau aku sih mungkin apa ya? Mungkin bakal naik. Mungkin. Dan apakah akan siap dengan kenaikan itu, Mas Yehiz? Apa ya? Jadi kan kita udah bahas semuanya, jadi kalian yang berdua semoga bisa lah tuh ngawal sekrupnya masing-masing. Misalnya kalian sekarang lagi di Hima, maksudnya batas haknya kan ya udah di lingkupnya bantuin teman-teman AN. Jadi atau bisa juga mencerdaskan di luar kampus juga, karena kan apa tiga apa sih namanya itu, tiga yang universitas ketiga Dharma kan. Kamu tahu? Gila, kamu tahu? Itu apa ya tadi tiga drama apa? Tiganya apa? Dharma. Yo, 1, Dharma pertama. Waduh. Oke, lanjut. Silakan. Mungkin ono pengabdian gitu. Nah, itu pengabdian masyarakat. Kan juga pengabdian kan juga salah satunya mencerdaskan kehidupan masyarakat bangsa. lah. Seenggaknya kalau kalian bisa mencerdaskan prodi, seenggaknya kalau enggak di masyarakat sekitar. Jadi kalian juga bisa ngebantu masyarakat
buat yang tadi kita bahas itu kalau pendidikan itu penting dan kalau pendidikan itu bukan soal nyari duit aja. Nah, jadi gitu. Heski siapa? Uli. Heski. Heski. Temen namanya panggilnya gue manggilnya Heski. Heski, oke, nama sayang. Jadi gitu. Pendidikan tinggi menurut aku emang benar-benar penting banget. Bukan juga buat soal kita dapat duit buat ke depan, tapi soal tentang pola pikir juga, dan satu keluarga bisa, menurut aku bisa ngerubah derajatnya, bisa dari yang baik jadi lebih baik lagi. Jadi menurut aku gitu sih, dan harapannya buat pemerintah juga yang menangani persoalan pendidikan ini bisa lebih perhatian lagi, bisa lebih lebih turun ke masyarakat lagi, jangan tiba-tiba bikin peraturan nggak minta nggak minta konsultasi ke para stakeholder, para ahli, para masyarakat, tokoh masyarakat. Jadi kalau misalnya kita nggak minta konsultasi kan jadi kesannya ada peraturan yang diburu-buru dan bisa jadi nggak sesuai sama apa yang masyarakat ingin. Menurut aku gitu aja sih. Jadi kalau udah selesai aku keluar dulu. Yang tadi dipanggil sini. Aku keluar dulu deh. Gitu. Mungkin kata-kata mutiara untuk apa ya? Ya kan. Sepatah dua kata ya kan untuk mengakhiri apalah itu pembicaraan kita hari ini. Pantun Kak, nggak apa-apa Kak. Menyala. Apa ya? Menyala kastrat. Buat nggak sih, kalau aku buat AN aja. Siap. Apa ya? AN ya? Menyala AN. Ini aja lah. AN Tidar for better Administration. Oke. Harapannya kata-katanya sih penting. Harapannya nanti teman-teman AN gak juga soal belajar, kalian juga harus mempraktekkan nanti setelah itu buat bisa ngedukasi masyarakat, bisa kritis lagi, karena kan kalian nanti fokusnya kan di soal kebijakan-kebijakan. Harapannya nanti kalian udah belajar, kalian udah bisa ngerti, nanti bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu aja sih. Udah. Makasih ya Mas, saya udah misah perdebatan kita. Udah ojeknya tuh di situ tuh. Aduh, Pak, sorry. Maaf Pak. Dah, dilanjut teman-teman. Lanjut ya. Mas. Jangan. Gak usah makasih. Gak mau ngambil oleh-oleh, capek Mas. udah habis. Gak usah, oke. Oh, dengerin tuh. Apa yang beliau dengerin? Kok aku? Ya kan, dari mulai apa tuh kuliah tersier, lanjut kebutuhan, ya kan, keinginan kebutuhan, lanjut UKT tiba-tiba naik, ya kan, lanjut PLU, wah banyak bro, ya kan. Tolong simpulkan pembicaraan kita hari ini, tolong. Mau notulensi? Bentar, tapi itu ketinggalan. lanjut. Monggo lanjut. Ya astagfirullah. Emang beliau ini emang pengen stay on gitu ya kan. Kesimpulan Sis, tolong ingin kulaporkan kepada Ibu Kadif kita yang menyala itu. Kesimpulan berarti kan udah clear perdebatan ya. yang selama ini kita perdebatkan. Ya kan. Mau bahas itu tulensi ya kan. Clear Bu. Oke. Ibu clear. Dah. Wis. Sip. Next. So, aman dong. Menyala. Dadah.